Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazil Fudzana Musli dari Prodi Psikologi Islam semester 5, dan di sini untuk memenuhi tugas PAS mata kuliah Psikologi Positif dari dosen pengampu Ibu Kurota Ayun, saya akan membawakan materi tentang quality of life atau bisa juga dikatakan dengan kualitas hidup. Nah, definisi dari quality of life sendiri adalah persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan, dalam konteks budaya, dan juga dalam konteks nilai yang mereka jalani, serta berhubungan juga dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 dimensi dari psikologi positif. Jadi yang pertama itu kesejahteraan fisik. Nah, maksud dari kesehatan fisik adalah kondisi kesehatan seperti energi, kebugaran, dan juga kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yang kedua adalah kesejahteraan psikologis. Itu seperti perasaan bahagia, puas, dan tidak adanya stres atau gangguan mental. Yang ketiga itu hubungan sosial, seperti kualitas interaksi sosial, dukungan dari keluarga dan teman, serta rasa memiliki juga itu juga termasuk dari hubungan sosial. Selanjutnya itu lingkungan hidup. Maksud dari lingkungan hidup itu kondisi tempat tinggal, terus keamanan, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas rekreasi juga itu bisa. Nah, quality of life dalam perspektif psikologi positif ini adalah termasuk ke dalam cabang dari ilmu psikologi, di mana fokusnya itu pada kekuatan, kebahagiaan, serta pencapaian secara optimal pada individu tersebut. Juga terdapat beberapa faktor, lebih tepatnya 5 faktor yang mempengaruhi quality of life atau juga bisa meningkatkan kesejahteraan individu tersebut. Itu yang pertama ada emosi positif. Maksudnya itu seperti rasa syukur, cinta, kebahagiaan, juga optimisme itu bisa mempengaruhi emosi positif. Selanjutnya yang kedua itu faktor keterlibatan atau engagement, di mana kemampuan untuk terlibat sepenuhnya dalam aktivitas yang memberikan makna dan kepuasan terhadap individu tersebut. Yang ketiga itu faktor hubungan yang berkualitas. Itu seperti interaksi yang mendukung, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Selanjutnya faktor yang keempat itu makna hidup atau meaning, di mana itu merasa bahwa hidup memiliki tujuan dan kontribusi terhadap suatu yang lebih besar. Selanjutnya faktor yang terakhir atau faktor yang kelima itu pencapaian atau achievement. Itu adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan diri. Itu tadi ada 5 faktor yang mempengaruhi quality of life. Selanjutnya, beberapa ilmuwan psikologi yang berhubungan dengan quality of life dalam perspektif psikologi positif itu yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Maslow yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan itu menekankan bahwa pentingnya aktualisasi diri dan kebutuhan psikologis, di mana kedua hal tersebut itu menjadi fondasi penting dari quality of life. Yang kedua ada Carl Rogers, di mana Carl Rogers itu mengembangkan pendekatan humanistik dalam psikologi yang menekankan pada pengembangan diri dan pencapaian potensi maksimal individu sebagai elemen penting dari quality of life. Yang keempat ada Martin Seligman atau yang sering disebut dengan Bapak Psikologi Positif. Seligman mengembangkan teori yang namanya PERMA atau singkatan dari Positive Emotion, Engagement, Relationship, Meaning, dan achievement, yang menjadi dasar dalam memahami dan meningkatkan quality of life. Itu tadi beberapa ilmuwan psikologi yang berhubungan dengan quality of life dalam perspektif psikologi positif. Selanjutnya saya akan membahas beberapa strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan quality of life seseorang. Yang pertama itu praktik rasa syukur. Maksudnya itu membiasakan diri untuk mencatat hal-hal yang disyukuri setiap hari dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Yang kedua ada meditasi dan mindfulness. Jadi
Teknik ini bisa membantu individu untuk lebih sadar akan momen saat ini dan mengurangi stres. Yang ketiga, ada membangun hubungan sosial. Itu seperti menguatkan hubungan dengan keluarga dan teman dapat meningkatkan dukungan emosional dan rasa bahagia. Yang keempat itu bisa dengan menetapkan tujuan yang bermakna. Maksudnya itu merancang tujuan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi membantu memberikan arah dan motivasi. Yang kelima itu ada mengembangkan kekuatan karakter. Nah, fokusnya itu pada kekuatan seperti keberanian, kreativitas, dan ketekunan individu dapat membantu meningkatkan quality of life dalam diri individu tersebut. Jadi, quality of life itu sangat penting dalam kehidupan manusia yang bisa ditingkatkan menggunakan beberapa pendekatan dari psikologi positif. Dengan fokus pada emosi positif, keterlibatan, hubungan sosial, makna hidup, dan pencapaian individu dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, kualitas hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang berkembang dan mencapai potensi yang maksimal. Baik itu saja materi dari quality of life yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.